Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perang dagang Amerika dan Cina, mata kuliah hukum perdagangan internasional. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Amanda Friska Avianda, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Haikal Caksono, yang ketiga ada Rahmanita Dwi Arianti, dan yang keempat Friska Ananda Susanto. Latar belakang perang dagang Amerika dan Cina. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 berkehendak mengenakan bea masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebut adanya praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Sebagai pembalasan, pemerintah Tiongkok juga menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk AS, terutama kali kedelai, ekspor utama Amerika Serikat ke Tiongkok. Di 2018, Presiden Donald Trump memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang Tiongkok senilai 34 miliar dolar yang kemudian menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa bea tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat, dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump pada bulan Agustus 2017 telah membuka penyelidikan resmi mengenai serangan terhadap kekayaan intelektual Amerika dan sekutu-sekutunya. Pencurian yang telah merugikan Amerika sendiri sekitar 600 miliar dolar per tahun. A. Dampak perang dagang Amerika dan Cina bagi masing-masing negara. 1. Perang dagang ini menyebabkan penderitaan ekonomi di kedua sisi dan menyebabkan pengalihan arus perdagangan dari Cina dan Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan oleh Heather Long di Washington Post, pertumbuhan ekonomi AS melambat, investasi bisnis membeku, dan perusahaan tidak lagi mempekerjakan banyak orang. Di seluruh negeri, banyak petani bangkrut dan sektor manufaktur serta freight manufaktur telah mencapai titik terendah yang tidak terlihat semenjak resesi terakhir. Tindakan Trump menyebabkan salah satu kenaikan pajak terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah studi pada September 2019 oleh Moody's Analytics menemukan bahwa perang dagang telah menyebabkan kerugian ekonomi AS dilihat dari hilangnya hampir 300.000 pekerjaan dan diperkirakan 0,3% dari PDB. Studi lain menyebutkan kerugian terhadap PDB AS mencapai sekitar 0,7%. Penelitian yang lebih baru dari Federal Reserve Bank di New York dan Universitas Columbia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan AS kehilangan setidaknya 1,7 triliun dolar harga saham mereka sebagai akibat dari tarif AS yang dikenakan atas impor dari Cina. Tarif tersebut juga memaksa perusahaan Amerika untuk menerima keuntungan yang lebih rendah, memotong upah untuk para pekerja, dan menaikkan harga bagi konsumen. Sementara itu, defisit perdagangan barang AS dengan Cina terus tumbuh, mencapai rekor 419,2 miliar dolar pada tahun 2018. Pada tahun 2019, defisit perdagangan telah menyusut menjadi 345 miliar dolar, kira-kira sama dengan tahun 2016. Sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya arus perdagangan. China juga merasakan dampak ekonomi akibat perang dagang ini. Ketika perang perdagangan berlarut-larut, Beijing menurunkan tarifnya untuk mitra dagang lainnya karena mengurangi ketergantungannya pada pasar AS. Ke Amerika Serikat merosot pada Agustus 2019, seiring dengan jumlah pengiriman produk ke negara paman Sam tersebut juga turun drastis. Merosotnya jumlah ekspor kian menambah kekhawatiran dampak dari perang dagang di antara kedua negara perekonomian terbesar di dunia itu.
Seperti dikutip dari BBC, Cina tengah bersiap untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk menghindari resiko perlambatan pertumbuhan ekonomi yang kian tajam. Salah satu kebijakan yang bakal dipertimbangkan adalah memangkas suku bunga kredit. Nah, yang ketiga, perang dagang ini dirasakan juga oleh Huawei, perusahaan smartphone asal Cina yang di-banned oleh Google sehingga tidak boleh menggunakan Google Mobile Service atau GMS yang mengakibatkan jumlah penjualan Huawei menurun hingga 6,8% di tahun 2020. B. Dampak perang dagang Amerika dan Cina bagi Indonesia. Dari sisi perdagangan, eskalasi perang dagang akan mempersulit Indonesia mendorong ekspor. Di sisi lain, ada potensi Indonesia menjadi sasaran penetrasi barang-barang impor negara lain yang memanfaatkan keterbukaan perekonomian tanah air. Potensi melambatnya ekonomi di masing-masing negara bisa direspon dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dengan tujuan mencegah resesi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelonggaran moneter diwujudkan dengan suku bunga yang lebih rendah. Kebijakan moneter Bank Sentral Global akan lebih dovish. Kondisi ini mendorong aliran modal global menuju negara-negara yang menawarkan yield yang tinggi termasuk ke Indonesia. Dampaknya, tekanan pelemahan rupiah akan berkurang. Ada potensi rupiah kembali menguat, terhambatnya ekspor dan peningkatan impor mengakibatkan neraca perdagangan akan terus berpotensi defisit. Yang terakhir yaitu C, dampak perang dagang Amerika dan Cina bagi dunia. Pertumbuhan ekonomi terus melemah akibat meningkatnya hambatan perdagangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Ketegangan dagang antara AS dan Cina akan menyebabkan perlambatan ekonomi global semakin dalam, tetapi juga sumber pertumbuhan perdagangan internasional. Permintaan global juga akan turun dan mengakibatkan volume dan harga barang-barang yang diperdagangkan secara global tertahan di level rendah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi didorong penurunan tajam dalam aktivitas manufaktur dan perdagangan global yang menyebabkan tarif yang lebih tinggi. Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan yang berlangsung lama merusak investasi dan permintaan barang modal. Pertumbuhan di sejumlah negara berkembang juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas yang rendah, sedangkan pertumbuhan di negara maju dipengaruhi demografi penduduk yang menua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang terucap dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.